Dulu saya takut akan dunia bawah laut atau takut dengan laut karena bagi saya laut itu gelap, ya, binatangnya berbahaya, ombaknya juga berbahaya, bisa membawa kita kemana-mana. Setelah saya dapatkan license saya mulai menyelam di beberapa tempat. Saya sadar bahwa ternyata dunia bawah laut ini indah sekali. Saya mulai bawa kamera, saya mulai motret-motret, saya keliling ke beberapa tempat. Saya pikir foto adalah salah satu sarana yang paling tepat, paling mudah untuk kita memperkenalkan keindahan satu tempat pada banyak orang. Karena itu saya mulai serius motret atau melakukan underwater photography. Nah, kalau kita tahu fotografi bawah laut, itu biasanya dikelompokkan dalam dua jenis foto. Yang pertama adalah wide angle atau mudahnya kita kenal dengan foto-foto pemandangan di bawah laut. Atau ada juga yang biasa disebut dengan foto makro atau foto-foto tentang kegiatan binatang atau satu foto yang objeknya cukup kecil. Contohnya foto makro seperti bawah ini. Ini adalah foto frogfish. Menunggu dia mangap itu memakan waktu puluhan menit untuk mendapatkan satu kali dia mangap yang kurang dari 1 detik. Jadi kebetulan sekali saya dapatkan foto ini. Lalu foto ini tahu ya, Nemo ya? Ya, tepatnya clownfish. Kalau Anda perhatikan di mulutnya itu ada 2 mata yang nongol dari lidahnya. Itu adalah isopod atau kita sebut aja kutu yang tinggal di dalam mulut itu. Lalu dia makan dari lidah si Nemo tadi. Lama-kelamaan dia bisa menggantikan fungsi lidah si clownfish. Foto berikutnya saya beruntung malam pada satu night dive, bukan yang tadi. Ya, itu saya bertemu, ini juga baby crab, dia masih sangat kecil. Kalau Anda perhatikan, dia lagi supper, lagi makan malam. Di tangannya itu dia pegang larva ikan. Ya, dia lagi larva ikan, jadi belum baby ikan yang belum terbentuk fins-nya. Nah, foto ini hampir saya buang karena saya pikir tadinya tidak fokus. Untungnya ketika saya lihat di layar yang lebar, ternyata di mata pontohi, yang pontohi ini sangat kecil, ukurannya sekitar 1,5 cm, ada udang yang kalau dengan mata saja tidak akan kelihatan. Udang itu menempel dan bentuknya cukup aneh. Ini juga sama, foto yang tadinya saya mau buang karena biasa-biasa saja. Karena foto seperti ini banyak didapat. Tapi ternyata yang ini cukup spesial karena kembali ada isopod atau sekutu tadi lagi nempel di salah satu tentakel sang ubur-ubur. Nah, fotografi bawah laut, terutama foto makro, itu dimulai dari kebutuhan orang untuk mengidentifikasi binatang. Sehingga orang terbiasa untuk membuat foto. Kalau Anda mengerti tentang paham fotografi, orang terbiasa membuat foto yang pengen kelihatan objeknya fokus dari depan sampai belakang. Ya kan? Kalau Anda paham fotografi, akibatnya dia harus membuka aperture dengan kecil dan akibatnya latar belakangnya menjadi gelap. Nah, itu yang terjadi pada kebanyakan fotografi bawah laut. Saya sendiri lebih senang membuat foto-foto dengan isolasi fokus yang sangat pendek. Contohnya dengan objek yang sama, saya ambil hanya matanya saja. Nah, di bawah air kita selalu bergerak karena ada air ya, airnya nggak pernah diam. Jadi kita selalu bergerak. Itu salah satu kesulitan untuk membuat foto-foto seperti ini. Tapi bagi saya untungnya adalah kalau kita membuat foto dengan aperture bukaan yang cukup besar, ambient light atau latar belakang sang binatang itu masih kelihatan. Kalau yang tadi gelap hitam, ini kelihatan belakangnya hijau. Atau seperti contoh yang satu ini. Nah, belakangan baru saya sadari ternyata foto-foto seperti ini lebih mudah diterima oleh non-diver atau orang-orang yang belum mengenal dunia bawah laut. Mungkin karena latar belakang yang cukup cerah itu menghindari orang dari yang seperti saya tadi, yang takut akan gelapnya laut. Ya. Tapi tetap ada objek-objek tertentu yang lebih kontras, yang bisa lebih bagus kelihatan kalau kita gunakan aperture yang atau bukaan yang kecil. Ini pygmy bargibanti, pygmy seahorse, ukurannya juga sekitar 1,5–2 cm. Memotret seperti ini memakan waktu yang cukup lama karena dia nggak mau diam, kita harus bersabar menunggu.
Ada binatang yang mau diapain pun mukanya tetap jelek. Ya, jadi ya apa boleh buat lah. Ya. Nah, teman-teman, salah satu hal di bawah laut yang menarik adalah melihat aktivitas mereka, kegiatan mereka. Nah, salah satu aktivitas yang menarik selain melihat mereka makan adalah melihat mereka melakukan proses reproduksi. Itu bahasa ilmiahnya. Ya. Salah satu binatang yang paling mudah kita temukan sedang bereproduksi adalah binatang laut yang biasa dikenal dengan nama nudibranch. Ya, saya tidak akan bercerita lebih panjang tentang nudibranch, tapi cara mereka bereproduksi kebanyakan dari jenis nudibranch itu cukup dengan seperti high five atau bersalaman tangan. Untung manusia nggak cukup dengan hanya high five ya. Oke, nah. Foto berikut ini, saya lagi lihat 2 ekor nudibranch yang sedang melakukan tugasnya. Ya, saya memotret mereka cukup lama kelamaan kok saya lihat salah satu dari mereka kok kayak memberikan saya middle finger, kayaknya jengkel dia ke saya. Kelihatan ya? Enggak, itu bukan middle finger, tapi itu adalah telur parasite yang menempel pada salah satu nudibranch itu. Ya. Ini ada satu kejadian cukup menarik lagi, masih nudibranch dengan aktivitas yang sama. Ya. Lalu biasanya itu bisa beberapa menit sampai berhari-hari. Kebetulan ini cuma beberapa menit, jadi saya tunggu mereka. Akhirnya mereka selesai melakukan tugasnya. Yang satu mulai bergerak berpindah. Anda bisa lihat itu alat reproduksinya kelihatan di sana. Tapi yang temennya yang di belakang itu rupanya nggak mau melepaskan dia pergi. Mulutnya monyong aja terus. Ya. Nggak lama kemudian saya tunggu, ternyata yang dia butuhkan adalah one last kiss. Oh. Ya. Setelah itu mungkin masih pengen, tapi tetap dia udah pergi. Temannya udah pergi. Oke. Ada kejadian lain di mana saya hampir menyelesaikan satu penyelaman, sudah cukup lama saya di bawah, tapi saya terhenti dengan melihat Flabellina nudibranch yang cukup kecil juga. Dia kelihatan sedang sibuk sekali bebersih dengan ada satu batang sebut saja koral. Ya, dia lagi bersih, ukurannya sekitar 1,5 cm. Ternyata ketika saya lihat di belakang kamera saya, dia sedang sibuk bertelur. Ya, kalau Anda perhatikan di situ, perutnya seperti dibuka, lalu dia melingkarkan telurnya ke batang koral yang ada. Mungkin ini lebih kelihatan. Ya, itu telur yang titik-titik, banyak telurnya. Oke, nah sebagai fotografer bawah laut dan saya cukup aktif untuk itu, saya punya keuntungan yaitu sering melakukan perjalanan diving dalam grup yang sangat kecil. Ya, dan belakangan saya dengan teman-teman kita membuat majalah diving lifestyle yang bertujuan untuk dibaca banyak orang karena majalah itu dibagikan gratis. Dan misi kita adalah memperkenalkan dunia bawah laut ke banyak orang. Ya. Intinya adalah dengan kesempatan seperti itu, saya punya kesempatan untuk bertemu binatang-binatang laut tanpa banyak orang di sekitar saya, sehingga saya punya kesempatan untuk mendapatkan private moment saya. Ya, ini adalah whale shark. Ya, rupanya saking menariknya, temennya udah nunggu di belakang tuh, udah ngantri. Ya, nah whale shark adalah sejenis hiu ikan yang terbesar. Ya, kalau paus itu bukan ikan ngomong-ngomong. Ya, pelajaran biologi belakangan nanti. Oke, whale shark ini adalah hiu yang terbesar. Panjangnya bisa mencapai 14 meter. Ya, dan dia sangat jinak. Oke, teman-teman dari DiveMag adalah majalah atau media pertama yang meliput adanya whale shark ini di Nabire, Papua. Ya. Whale shark biasanya orang ingin ketemu whale shark karena dia besar tapi jinak. Ya, dan orang membayar uang yang cukup banyak untuk bertemu satu whale shark. Itu pun satu whale shark dan
belasan orang lainnya yang ingin sama-sama bertemu dengan whale shark itu. Yang terjadi di Nabire adalah kami berempat bertemu 7 whale shark sekaligus. Ya, di kamera di frame ini hanya ada 4. Oke. Lokasi diving atau diving destination merupakan salah satu bahan utama yang disampaikan oleh Dive Mag, karena kita pengen memperkenalkan keindahan laut bawah laut Indonesia ke banyak orang. Tadi Nabire, ini ada pura bikinan orang, ya, zaman modern di Bali misalnya. Kalau Anda ke Derawan, Anda akan bertemu dengan turtle banyak sekali. Di Ambon, keindahan lautnya luar biasa. Mungkin jarang dari Anda yang pernah mendengar Sabu. Itu adalah satu pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau Anda lihat di sini banyak channel-channel. Jadi ini banyak sekali channel yang terbentuk. Ya. Dalamnya bisa 2-3 meter. Dan itu terbentuk akibat ombak dari ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu. Ini foto di Arborek, Papua. Nah, ini tempat pulau yang cukup kecil, tapi jetinya luar biasa penuh dengan ikan. Anak-anak di Arborek situ, mereka bangun pagi, ambil kail, mereka lempar ke laut, ditarik tanpa umpan, mereka dapat ikan. Ya? Atau kita bisa juga bertemu dengan bapak-bapak yang sedang spearfishing. Di Kupang ada freshwater cave. Ya, Anda bisa diving di sana, Anda bisa melihat fosil binatang laut yang sudah memfosil. Contohnya di sini ada giant clam, ya, yang sudah mengapur. Di Papua banyak sekali underwater cave yang menarik untuk difoto. Nah, pada umumnya kan kita tahu kalau orang nangkap ikan caranya dijala. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita menjala sesuatu yang kita nggak butuhkan. Atau yang kedua, kebanyakan ikannya sudah mati. Kalau di alor, mereka menggunakan bubu atau perangkap ikan. Jadi ikan masuk ke lubangnya itu, lalu somehow dia terperangkap di dalamnya. Sehingga nelayan di sana, sore-sore mereka angkat bubu itu, ikannya masih hidup. Masih fresh. Ikan yang mereka tidak mau makan, mereka bisa keluarkan, kembalikan ke laut dalam keadaan hidup. Bapak tua ini saya foto, dia adalah seorang guru. Di pagi hari dia mengajar, di sore hari dia melaut mengambil bubunya. Kami coba untuk mempromosikan Underwater Indonesia, termasuk di sananya fotografi. Nah, salah satu cara untuk memperbanyak orang mulai melakukan fotografi bawah laut adalah memperkenalkan foto-foto dengan pocket camera. Contohnya, foto ini adalah telur cuttlefish yang saya dapatkan sangat beruntung sekali. Ini saya lakukan dengan pocket camera, dan hadiah dari award ini yang saya pakai untuk modal beli SLR. Ya. Ini trumpet fish, saya temukan malam hari, nggak tahu kenapa dia kok tertarik sekali dengan saya, dia terus mendekat, biasanya mereka takut. Nah, biasanya kita takut dengan laut, kenapa? Salah satunya karena kita percaya binatang ini ya menakutkan. Sebetulnya nggak semenakutkan itu. Dia akan lebih tertarik makan ikan-ikan di laut daripada makan kita yang berkolesterol begini. Ya. Sebaliknya, Anda yang mungkin senang bermain di laut, kadang-kadang ngambil barang apa dari laut, justru kadang-kadang itu lebih berbahaya. Contohnya, conch shell seperti ini. Ya, dia punya, biasanya kan orang, bagus diambil, kantongin, dia punya dart yang mematikan. Jadi jangan pernah ambil barang apapun dari bawah laut. Ya. Oke, foto ini saya ingin menunjukkan, kalau Anda lihat di pojok kiri atas itu ada anak saya yang pertama, Devin. Kami punya ritual, hampir setiap tahun saya mengajak Devin untuk ikut salah satu trip diving saya, dan biasanya itu kami lakukan di tempat-tempat yang cukup terpencil. Kalau kejadian ini di Alor, yang saya perhatikan selain tentunya kami berdua mendapatkan waktu yang sangat berharga, tapi saya perhatikan setelah pulang dari perjalanan itu, Devin selalu berkembang luar biasa. Lebih mandiri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terutama yang udah punya anak, kalau Anda ajak putra-putri Anda ke tempat-tempat seperti ini,
Mungkin biayanya jauh lebih murah dari kalau Anda ajak ke luar negeri, tapi percaya saja nilainya jauh berlipat ganda dibanding Anda ajak mereka ke theme park atau ke mall-mall yang mewah. Ya. Sekembali Devin dari liburannya, kalau kembali ke sekolah, yang dia cerita bukan perjalanan ke luar negeri atau perjalanan ke theme park mana, tapi yang dia cerita berulang bahkan bertahun-tahun adalah perjalanan dia ke Alor atau ke tempat-tempat lain. Nah, kalau Anda tahu, Anda sedang tinggal di negara di mana pusat koral dunia. Ya, ini adalah nilai yang tidak bisa diharga. Oke? Nah, sayang sekali kalau Anda sudah tinggal di tempat ini, tapi tidak bisa merasakannya. Mulailah Anda mengenal laut. Foto-foto yang saya tayangkan ini tidak bisa menceritakan seluruh keindahan laut Indonesia. Anda harus menyaksikan sendiri. See you underwater. Bye.